Kali ini kita kedatangan alumni dari SMKN 49 Jakarta, jurusannya AP1. Oke, namanya AP dulu. Kalau sekarang namanya sudah berubah lagi. Jadi OTKP. Bukan. Berubah lagi. Namanya apa sekarang, Pak? MPK. Manajemen Perkantoran apa lagi? Tapi yang jelas dari obrolan kita hari ini ingin mengulik tentang seberapa jauh perkembangan Arum setelah dia keluar dari SMKN 49 Jakarta. Ya. Arum nama lengkapnya apa? Arum Sekar Putri Pertiwi. Dewi. Dulu ngambil AP itu punya ini nggak? Motivasi nggak? Kenapa ngambilnya OTKP? Ngambilnya administrasi perkantoran karena ingin bekerja di kantor. Yang pertama, yang kedua ingin belajar tentang manajemen bisnis. Oke. Tapi kalau sekarang dengan kerjaan Arum itu relate nggak? Sebagian relate. Relate ya. Ya, karena menuju ke bikin surat Jalan. keluar, bikin surat masuk, terus juga tentang Excel masih ada, PowerPoint juga masih gitu, masih bersangkut paut dengan dunia perkantoran itu. Artinya masih berhubungan ya? Masih. Artinya Arum nggak nyesel-nyesel banget ya pernah sekolah dengan jurusan itu. Kalau boleh tahu nih, Arum itu selain tugas utama sebagai seorang pekerja di kantor, Arum side jobnya apa? Aku lagi belajar tentang modelan ya. Kan model banyak nih ya kan. Ada model catwalk, model photoshoot casual, photoshoot vulgar, dan photoshoot untuk produk kecantikan. Kalau Arum lebih suka yang? Aku lebih suka ke casual dan kecantikan. Ada juga photoshoot busana, pakaian wanita dan pria juga ada juga yang photoshoot untuk wedding. Oke. Aku lagi mempelajari wedding. Sebagai modelnya? Ya, sebagai modelnya. Meskipun belum menikah? Belum. Kan belajar dulu dari awalnya. Nanti kalau udah expert baru ya. Ya. Tapi boleh tahu nggak Arum sekarang lagi deket nggak sama seseorang yang bakal bersama dalam sebuah? Ya, paling laki-laki sih ada yang berkenalan dan sebagai macamnya gitu. Tapi rata-rata mereka setelah kenal, setelah tahu aku, tiba-tiba ya nggak tahu kabar aku gimana gitu. Kalau saya lihat kan Arum dulu cerita nih ya tentang flashback dulu kita kenal kan. Kalau Arum kan memang tidak belajar sama saya ya? Ya, tidak. Tidak, artinya ketersinggungan itu gimana sih? Irisannya dalam dunia mengajar dan belajar pasti Arum hanya melihat saya ketika ada acara bersama ya? Iya. Nah, kalau saya melihat Arum itu kan dulu dia punya memang sebenarnya udah pede banget. Cuman saya kenapa sekarang ngamprokin dia nih di depan kamera dalam bentuk video supaya dia sudah berani merambah ke dunia lain, dunia yang harusnya sudah ya berdekatan. Kalau PD di depan foto kayaknya ini udah lama nih, udah ahli, udah ekspor ya. Nah, saya pengen dia nanti menapaki dunia baru. Kalau nih ceritanya nih, ya, Arum menjadi seorang ini sekarang nih momennya menjadi narasumber, terus bisa untuk berbagi praktik baik ketika di dunia kerja, entah itu sebagai pekerja profesional ataupun sebagai tadi ya side jobnya sebagai foto model. Itu sudah punya bayangan nggak? Belum. Maksud gini, Arum tuh wah nanti saya akan biasain deh Pak, postingan saya sekarang dominan vlog, terus nge-review. Kalau untuk itu ada planning untuk itu, tapi belum ada keberanian untuk melanjutkan. Dan sebenarnya ada untuk pelatihan model, tapi Arum belum ada biaya untuk itu. Oke, masalah biaya. Nanti berarti biasanya kan bareng tuh. Ya, artinya Arum nyemplung
tak perlu pakai modal pun Arum nanti akan bisa masuk ke dunia itu gitu loh. Ya, tapi mungkin Kurang hanya cepet ya? sekedar ya. Sama hanya kayak sekarang saya juga masih hanya sekedarnya sekedar aja. Oh. Saya kan model kan ya dari ngelihat YouTube, belajar makeup juga sama dari YouTube gitu. Jadi belum maksimal banget. Oke. Nah, Arum punya nggak keinginan untuk switch? Dia maksudnya tidak akan, dia kan nggak mungkin dong selamanya kerja di kantor yang itu tuh ceritanya. Nanti pengen apa? Atau itu jadi PR atau jadi apa gitu, ada nggak keinginan? Aku lebih ingin sih ke dunia modeling ini. Pengennya gitu dulu. Ya. Tapi ini nggak Arum kepikiran untuk melanjutkan kuliah? Kalau untuk kuliah sudah terbiasa kerja gimana? Oh iya, pasti ini zona nyamannya kerja ini. Sudah terbiasa kerja disuruh mikir lagi kayak gimana gitu. Ini yang muda aja begini loh pemikirannya, apalagi saya tuh. Agak kegok gitu. Bener. Saya juga ngalamin fase yang seperti itu. Ketika kita sudah bekerja, buat apaannya ya? Belajar lagi ya? Iya, bener. Belajar lagi. Yang ada juga cuma buat jadi bahan bully. Salah. Ya kan kadang begitu. Kalau saya melihat ada orang yang punya niat atau motivasi yang salah dalam menuntut ilmu atau dalam hal melanjutkan pendidikan, dalam hari ini kuliah ya. Entah itu S1, S2 ataupun S3, mereka sudah berangkat dari niat yang salah. Kadang-kadang kan ada yang pengen sebagai jembatan untuk kalau nggak kuliah tuh kayaknya gimana gitu kan. Ada bahkan gengsi, pengen show up, pengen ya sebagai status sosial. Ya, tapi tidak ke esensinya bahwasannya menuntut ilmu itu adalah ya memang passionnya kita pengen lebih baik dan terus lebih baik gitu loh. Ya. Arum punya masukan apa untuk Perpus 49? Apakah koleksinya perlu ditambah? Kalau Arum tadi ngelihat di bawah tangga dan apa, nanti kan akan dirotasi ya. Yang jadul-jadul sudah pindah ke gudang. Jadi kita pengen pakai suasananya yang suasana kebaruan. Makanya Arum ngerasa aneh nggak sih ada apa sih tulisan-tulisan yang tidak ada sekarang? Tulisan-tulisan yang tidak ada itu tidak ada tulisan motivasi untuk membaca. Oke. Tanpa ada aturan tertulis, itu mereka sudah bisa taat. Sebenarnya bukan untuk kayak tulisan buku taruh di sini atau apa gitu. Jangan makan minum atau apa. Motivasi kan? Motivasinya aja gitu yang ditulis gitu. Motivasi. Itu penting ya. Iya, itu sangat penting untuk di perpustakaan. Contohnya apa, Bro? Rajin membaca, pangkal pandai gitu. Kalau untuk itu saya kurang paham juga, soalnya saya membaca ya hanya sekedarnya aja. Buku apa yang paling berkesan buat Arum? Buku Habibie Ainun. Kenapa? Karena perjuangannya Habibie itu luar biasa sekali. Sebagai sosok cowok itu ya, bertanggung jawab sekali dia tuh. Manly banget. Enggaknya ini idamannya Arum banget ini. Ya, mungkin idaman para wanita semua. Oke, Habibie ya. Ada lagi? Novel, kalau untuk novel aku kurang begitu. Kalau aku lebih kayak film Kapal Van der Wijk. Novel yang dituangkan dalam film. Ya. Kan dua-duanya sama ya, Habibie juga difilmkan kan? Ya, Habibie juga difilmkan. Lebih enak nonton filmnya atau baca bukunya? Filmnya. Kenapa? Kalau untuk baca kita takutnya berhayalnya terlalu tinggi atau terlalu standar gitu. Kalau misalkan video tuh lebih gampang ya? Iya, lebih gampang dimengerti dan lebih. Oh, berarti Arum itu tipenya audiovisual ya? Ya. Dibandingkan membaca. Kalau untuk membaca kayak untuk pelajaran aku lebih kayak kalau sekali baca tuh belum ingat. Harus harus 2 kali, 3 kali baru. Kalau nonton tutorial malah cepet ya? Oh gitu. Jadi tipikalnya seperti ini nih gaya belajarnya. Bagus.